Objek vital di sektor energi seperti minyak ini Pak. Sebenarnya aturannya seperti apa ketika depo kilang minyak atau depo Pertamina ini kemudian didirikan? Berapa radius yang amannya di ring 1 maupun ring 2 sehingga potensi bahaya ini bisa diminimalisir? Ya, saya kira kebakaran di depo Pelumpang ini yang ketiga kalinya itu ya. Dan hari ini saya kira yang paling parah karena merenggut nyawa warga yang tidak berdosa dalam jumlah yang cukup besar, 17 orang gitu ya. Nah mestinya atau ini membuktikan gitu ya, bahwa Pertamina itu tidak menerapkan safety sistem keamanan yang berstandar internasional. Sehingga terjadilah kebakaran pada depo yang ini sangat strategis dan resiko tinggi mudah terbakar dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Nah, karena ini berada di pemukiman tadi, maka tidak bisa dihindari itu pasti kalau kebakaran akan merambat ke rumah penduduk gitu ya. Nah, mestinya itu seperti kilang Pertamina. Dalam kilang Pertamina itu kan beberapa kali juga kebakaran gitu ya, tetapi tidak pernah membawa korban, bahkan karyawan Pertamina tidak terjadi atau juga warga karena radiusnya jauh gitu ya, sekitar barangkali 5 km dari kilang tadi. Tapi kalau kita lihat Pelumpang itu kan di daerah pemukiman yang padat, kemudian juga pipanya itu ya, pipanya itu kan melewati juga daerah atau kawasan penduduk itu ya. Jadi depo itu kan tempat penampungan BBM yang sudah dikilang, kemudian ditampung untuk didistribusikan ke SPBU tadi, sehingga di situ stoknya itu dalam jumlah yang besar. Nah, pintu kebakaran ini akan dengan cepat sekali merambat gitu ya. Maka menurut saya depo Pelumpang itu sudah tidak proper dan tidak layak dan harus dipindahkan gitu ya. Oke. Itu Mbak Lisa. Oke, baik Pak Fahmi, Pak Yayat, kita nanti masih akan berbincang mengenai peristiwa kebakaran yang terjadi di depo Pertamina Pelumpang. Usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda. Kami ajak Anda kembali berbincang dengan Pak Fahmi. Pak Fahmi, dengan terbakarnya depo Pertamina Pelumpang ini, efeknya Pak secara hitung-hitungan, kerugiannya akan seperti apa? Kira kerugiannya bagi Pertamina itu saya kira cukup besar gitu ya. Karena tadi saya katakan bahwa depo ini menampung BBM dalam berbagai jenis gitu ya, Pertalite, Pertamax dan lain sebagainya, yang itu siap untuk didistribusikan. Jadi itu saya kira besar sekali gitu. Tetapi yang jauh lebih besar adalah korban masyarakat di sekitarnya yang terenggut nyawanya 17 orang ya, dan 50 orang luka-luka. Dan saya menilai juga itu ya, bahwa Pertamina tidak hanya abai dalam satu sistem keamanan yang tidak berstandar internasional, tapi juga dalam penanganan kebakaran ini yang mestinya Pertamina yang harus bertanggung jawab. Misalnya tadi malam itu ada PLT Gubernur, ada Pangdam, ada Polda, ada Kepala Dinas, tapi Pertamina tidak ada hadir sama sekali. Dan tadi yang cukup naif juga itu ya, statement dari Vice President Communication itu belum tahu berapa jumlah korbannya. Ini padahal kan sudah disiarkan juga, ini indikasi itu ya, bahwa Pertamina itu tidak hanya abai dalam penerapan sistem keamanan, tetapi juga abai dalam penanganan, yang itu harusnya menjadi tanggung jawab penuh bagi Pertamina itu ya. Nah, apakah ini kebakaran ini akan mengganggu pasokan itu ya? Saya kira secara teknis tidak itu ya, karena Pertamina memiliki beberapa depo yang siap menggantikan untuk memasok BBM yang dibutuhkan SPBU tadi, khususnya di DKI itu ya. Jadi barangkali kalau itu saya yakin tidak akan terganggu dia supply tadi. Tapi kerugian yang kita itu mestinya cukup besar, dan ini harus dihitung berapa kerugian, termasuk kerugian yang diderita oleh warga masyarakat. Itu yang harus jadi perhatian utama itu Mbak Inu. Oke, baik.
Pak Fahmi, lalu kemudian ketika tadi juga disampaikan oleh VP Corporate Communication Pertamina ini tidak akan begitu mempengaruhi suplai BBM atau pasokan BBM ke masyarakat. Tapi kita juga tahu Pak bahwa depo Pertamina Pelumpang ini kalau saya baca ini menyuplai sekitar 20% kebutuhan BBM harian di Indonesia atau 25% dari total kebutuhan SPBU Pertamina. Ini akankah juga akan ada efek jangka tengah ataupun juga jangka panjangnya Pak ketika tidak kemudian diatasi segera begitu? Saya kira saya yakin berdasarkan data historis sebelumnya itu ya, dalam beberapa kali peristiwa kebakaran, memang Pertamina dengan sikap kemudian mencarikan supply tadi, apakah dari depo-depo yang lain yang ada di sekitarnya tadi, sehingga memang kemudian jaminan pasokan dari BBM yang dibutuhkan itu menurut saya tidak akan terganggu gitu ya. Itu berdasarkan peristiwa-peristiwa sebelumnya itu terjaga. Memang dalam hal ini Pertamina memprioritaskan agar tidak terjadi kelangkaan pasca dari kebakaran tadi gitu ya. Tapi kan mestinya Pertamina juga harus concern gitu ya dalam penanganan korban yang ini hampir tidak hadir sama sekali itu Mbak Eno. Ya. Oke, baik. Saya mau kembali ke Pak Yayat terlebih dahulu. Pak Yayat tadi juga disinggung oleh Pak Fahmi mengenai yang miris adalah ketika depo Pertamina Pelumpang ini begitu dekat dengan pemukiman. Kalau dari sejarahnya tadi juga Pak Yayat menyampaikan dinamika tentu ada, perubahan ada di sekitar pemukiman. Lalu kalau sudah seperti ini Pak, harus bagaimana kemudian langkah yang diambil? Karena kita tahu juga catatan menyebutkan 2009 juga pernah terjadi kebakaran di depo Pertamina Pelumpang. Ya, ini kan harusnya menjadi pembelajaran. Dari sejarah awal pembangunan depo di Pelumpang tahun 74 seperti katakan tadi, zona ini memang masih zona yang bisa dikatakan jauh daripada penduduk, ya, dinamika pertumbuhan penduduk di kawasan tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau sudah demikian padat penduduknya, pilihan tadi seperti dikatakan Pak Fahmi, apakah BBM-nya, depo Pelumpang ini direlokasi atau memang ada penataan ulang di kawasan penduduk yang ada di sekitarnya. Tapi pertanyaannya kan siapa yang akan membiayai persoalan penataan ataupun penataan ulang kawasan yang ada di sekitarnya. Apalagi ini terkait dengan begitu banyaknya penduduk, begitu banyaknya aset yang ada, sehingga memerlukan pengkajian bersama. Nah, di sini kan bagaimana Pemprov DKI nanti meninjau ulang. Apakah akibat peristiwa kebakaran ini ada rencana relokasi atau membiarkan kembali masyarakat untuk tetap tinggal di situ? Pasti ada pasca trauma yang akan membuat ketakutan juga kalau peristiwa ini akan terulang kembali. Nah, pilihan yang paling strategis adalah satu ya, jika nanti ya seperti dikatakan Pak Fahmi, masih ada kegagalan dalam tata manajemen pengamanan kebakaran di dalam depo Pelumpang ini, otomatis ancaman itu bisa terulang. Ini kan peristiwa yang kedua kalinya ya kan. Nah, yang kedua ya yang dilakukan adalah bagaimana musyawarah bisa dilakukan bersama penduduk yang ada di sekitarnya, bahwa peristiwa ini jika nanti terulang, mudah-mudahan tidak terjadi kembali, ada upaya untuk melakukan relokasi atau melakukan revitalisasi. Apakah dibangunkan rumah susun yang jaraknya cukup jauh atau misalnya dalam radius aman di sekitar kawasan tersebut. Sehingga jika depo BBM Pelumpang ini ingin dipertahankan, maka otomatis Pertamina pun mau tidak mau harus berkontribusi. Ada upaya juga untuk membantu misalnya warga-warga yang ada di sekitar itu, misalnya direlokasi di kawasan rumah-rumah susun yang ditata. Jadi sekaligus melakukan upaya-upaya revitalisasi kawasan yang ada di sekitar kawasan Pelumpang ini. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, kemungkinan saja peristiwa ini bisa terjadi kapanpun ya kan. Tapi dengan adanya peristiwa ini, saatnya lah Pemprov DKI, Pertamina bekerja sama mungkin dengan kementerian lainnya bersama-sama melakukan revitalisasi ulang kawasan Pelumpang ini. Dibuatkanlah nanti zona hijaunya bebas dari pemukiman, bisa dibuat semacam koridor pengamanannya. Kemudian penduduk yang ada di sekitar tersebut bisa saja dibangunkan fasilitas rumah susun atau katakanlah fasilitas yang lebih baik untuk menghindari peristiwa yang berulang. Nah, jadi dengan demikian
ada satu hikmah yang kita bisa dapatkan dari peristiwa ini. Apa yang harus kita lakukan jika penduduk yang sudah demikian padat berada dalam lokasi yang vital dan strategis? Oke. Otomatis ini memang perlu dikaji bersama untuk kita sama-sama evaluasi. Karena bisa saja kasus ini terjadi di tempat-tempat lain yang tadinya mungkin tidak banyak penduduk, tapi dengan dinamika pertumbuhan perkotaan. Karena saya melihat posisi Pelumpang ini kalau dilihat dari secara spasial dan tata ruang, sudah berada di tengah-tengah Jakarta. Ya. Jadi lokasinya memang sudah sangat rentan sekali dengan lingkungan yang ada. Karena yang dulunya mungkin tidak begitu padat, tapi dengan pertumbuhan kota yang semakin lama semakin cepat, penduduk semakin bertambah, pemukiman semakin tidak terkendalikan, otomatis ini persoalan besar. Dan peristiwa ini bisa saja terjadi di tempat-tempat lain. Jadi menurut pertimbangan saya, saatnya akibat peristiwa ini harus ada rencana besar. Ya, rencana besar satu ya, dikatakan. Kalau Pertamina mengatakan ini lokasi Pelumpang tetap dipertahankan karena dia punya katakanlah kontribusi besar untuk sistem penyaluran BBM yang ada di sekitar Jabodetabek. Kedua, ada upaya untuk melakukan revitalisasi kawasan yang ada di sekitarnya. Kontribusi dari korporasi bekerja sama dengan pemerintah daerah dan kementerian membantu menata ulang kawasan sehingga antara jarak aman antara BBM Pelumpang dengan lingkungan itu bisa terjaga. Jadi ibaratnya upaya-upaya yang kita lakukan adalah bagaimana agar pola-pola penanganan ya penduduk di kawasan-kawasan yang vital dan strategis ini tidak terjadi peristiwa-peristiwa yang sama di waktu yang akan datang. Jadi rencana revitalisasi ulang adalah kata kunci bagaimana menata kawasan vital dan strategis dan punya potensi besar terkait peristiwa kebencanaan ini dengan upaya penataan ulang penduduk yang ada di sekitarnya. Karena bagaimanapun kalau menata ulang pasti ada aset-aset atau katakanlah kepentingan masyarakat yang juga harus dipertimbangkan. Ya. Baik Pak Yayat, menarik, kita nanti akan membahas lebih lengkap bagaimana rencana revitalisasi ulang ini dengan potret lokasi yang ada dan peristiwa yang terjadi tadi malam. Sesaat lagi pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali hadir untuk Anda. Tadi disampaikan oleh Pak Yayat bahwa rencana revitalisasi ulang ini menjadi sebuah planning, menjadi sebuah rencana yang nampaknya perlu untuk diperhitungkan. Pak Fahmi melihatnya seperti apa? Apakah kemudian kajiannya nanti yang harus dipilih merelokasi pemukimannya atau merelokasi depo Pertamina Pelumpangnya? Ya, tadi Kang Yayat sudah memberikan alternatif gitu ya. Menata ulang dan bahkan merelokasi penduduk yang padat tadi gitu ya. Nah, menurut saya yang bukan ahli tata kota, hanya satu yang harus dilakukan pasca kebakaran ini adalah memindah depo Pertamina. Itu satu-satunya yang harus dilakukan gitu ya. Sebab kalau harus merelokasi warga, ini kan sangat ribet dan jumlah yang besar dan lain sebagainya itu ya. Tapi kalau kemudian yang direlokasi adalah deponya, ini saya kira Pertamina bisa melakukan itu gitu ya. Barangkali lokasi yang dipilih itu di sekitar dekat dengan pelabuhan itu ya. Supaya apa? Supaya pengangkutan BBM dari kilang tadi itu bisa menggunakan moda transportasi dari laut tadi. Nah, sehingga ini jauh lebih efisien gitu ya. Memang Pelumpang itu termasuk depo yang paling efisien, tetapi keamanannya tidak aman gitu ya. Maka pemindahan tadi mestinya efisien dan sekaligus aman itu Mbak Nana. Oke, baik. Pak Yayat, mungkin Pak sebagai saran juga, sebagai himbauan juga dengan rencana revitalisasi ulang yang perlu nampaknya untuk dilakukan. Pak Yayat melihat ini perlu dilakukan dalam jangka waktu seberapa lama dan skemanya harus diatur seperti apa? Baik, Pak Yayat nampaknya. Oke, baik. Silakan Pak Yayat. Ya. Yang pertama itu harus ada inisiatif terlebih dahulu dari Pemprov DKI sebagai penanggung jawab otoritas wilayah. Jadi dalam hal ini Pemprov DKI bisa bermusyawarah dengan masyarakat yang menjadi korban sekarang. Apakah akan tetap tinggal di situ atau akan dibantu ya dalam konteks merevitalisasi dengan membangun
rumah susun. Karena DKI punya pengalaman seperti kasus kebakaran di Pasar Gembrong di Jakarta Timur juga. Itu dibangunkan rumah susun yang cukup baik, yang lebih tertata, lebih apik gitu ya. Dengan difasilitasi oleh Basnas pada waktu itu. Jadi langkahnya lebih cepat. Ada inisiatif dari Pemprov DKI bermusyawarah dengan masyarakat. Kemudian juga kontribusi dari Pertamina sebagai pemilik aset terbesar di situ untuk sama-sama menjaga dan mengupayakan supaya peristiwa ini tidak terjadi. Nah, yang menarik inisiatif ini harus bermusyawarah dengan masyarakat dan dipetakan kantong-kantong pemukiman mana yang paling dekat dan paling dekat dengan tangki-tangki yang ada, sehingga bisa dijaga jarak radius yang paling aman. Kemudian dibuat buffer zone sebagai zona hijaunya yang dipagar, kalau perlu dipagar lah, dibebaskan supaya tidak ada pemukiman, kemudian bisa dihijaukan sehingga bisa menjadi protek terkait dengan kawasan yang kemungkinan akan direvitalisasi dari bahaya potensi kebakaran yang akan datang. Kemudian yang kedua, dari pihak Pertamina. Pertamina kan pasti punya pertimbangan. Pelumpang sangat strategis, lokasinya memang sangat mudah diakses lah dari mana-mana. Kalau misalnya tetap dipertahankan, mungkin perlu ada manajemen ulang dalam konteks upaya preventif potensi kebakaran tadi dengan upaya lainnya. Jadi pilihan ini harus diambil inisiatif pertama dari Pemprov DKI terlebih dahulu, kemudian berbicara dengan masyarakat, ketiga bersama-sama dengan Pertamina. Pilihan itu dikembalikan juga kepada Pertamina. Pilihan yang terbaik tetap di Pelumpang atau dipindahkan. Kalau tetap di Pelumpang, bagaimana nanti kontribusi Pertamina bisa membantu masyarakat yang ada di sekitarnya untuk melakukan upaya-upaya penataan kawasan. Sehingga kan sebetulnya tidak semuanya harus direlokasi, tapi pada bagian-bagian atau lokasi pemukiman yang paling dekat dengan tangki-tangki yang ada. Sehingga dengan demikian adanya penataan ulang itu bisa membuat zona ini betul-betul aman dalam konteks kepentingan masyarakat maupun kepentingan dari Pertamina. Kalau tidak ada, ini peristiwanya akan terulang lagi dan terulang lagi. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Yayat Supriyatna, pengamat tata kota, dan juga Pak Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi, sudah berbagi informasi dan juga penjelasan bersama kita semua di Breaking News TV One pagi hari ini. Sehat selalu Pak. Terima kasih, selamat pagi.